Kembali di Prime Show with Ira Kusno. Pemirsa, dampak resesi tidak hanya dialami oleh pelaku usaha. Sebagai pribadi, kita juga harus mampu mensiasati pengeluaran di tengah ketidakpastian ekonomi. Dan berikut tips yang diberikan oleh seorang perencana keuangan, yaitu Aidil Akbar Majid. Indonesia dengan prediksi kemarin Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan minus 2,9 sampai minus 1%, itu relatif cukup bagus. Karena kenapa? Karena kita terbantukan dengan yang disebut bonus demografi. Kita punya kelas menengah yang cukup besar, kemudian dibantu juga dengan milenial yang sekarang sudah mulai masuk ke dunia pekerjaan, dan mereka yang menjadi sekarang poros untuk berputaran ekonomi paling tidak dari sisi konsumsi. Saat ini yang menggerakkan ekonomi di bawah itu adalah masyarakat ekonomi rumahan. Ketakutan orang untuk belanja di mall, ketakutan orang untuk keluar rumah, ya, sehingga usaha-usaha kecil, usaha rumahan, usaha kaki lima, usaha-usaha yang bisa dijangkau dengan sistem delivery, ya, pengantar, pesan antar, itu yang sekarang bisa survive. Kalau yang masa kelas menengah, ya, sekitar 5-6 juta penghasilan, single income itu biasanya untuk biaya hidup itu kurang lebih di kisaran antara 30 sampai 45% dari total penghasilan, ya. Itu untuk biaya hidup, sandang, pangan, papan, kemudian transportasi, kuota, kalau udah punya anak mungkin SPP anak masuk ke situ, ya. Nah, kemudian 30% tetap kita cadangkan untuk biaya cicilan pinjaman, ya, kalau dia punya pinjaman. Kalau tidak punya pinjaman berarti dia masih available 30%. Nah, di luar itu berarti masih ada sekitar 10% biasanya untuk sosial keagamaan, ya. Apakah untuk zakat, infak, sedekah, kemudian untuk perpuluhan, untuk yang Nasrani, ya. Atau untuk sifatnya sosial, biasanya bagi-bagi sembako, bagi-bagi makanan, Jumat Barokah, segala macam itu ada 10%. Nah, artinya akan ada sekitar 10 sampai 25% lah yang available nanti yang bisa dipakai untuk tabungan dan investasi sebenarnya, dan itu yang kami sebagai perencana keuangan lebih menyarankan agar lebih banyak ditabung dulu untuk saat ini, paling tidak sampai akhir tahun, gitu. Jadi jangan dulu terburu-buru untuk berinvestasi, gitu. Karena kenapa? Karena ini kan resesi baru pengumuman, ya, baru pengumuman resmi dari pemerintah akan resesi. Meskipun kita udah ngerasakan dari 6 bulan yang lalu, ya, resesinya udah ada dari 6 bulan yang lalu sebenarnya. Tapi ini kan resminya baru sekarang. Nah, artinya apa? Artinya masih akan ada 3 bulan lagi testing apakah bisnis-bisnis yang besar masih bisa survive, kantor tempat kita bekerja masih bisa survive atau bertumbangan, gitu. Jadi artinya apa? Artinya dalam waktu 3-6 bulan ke depan masih ada potensi untuk para pekerja itu terkena PHK atau terkena penurunan penghasilan. Dan pemirsa, bagaimana warganet menyikapi ancaman resesi di tengah pandemi saat ini? Kami melakukan polling melalui sosial media iNews dengan jumlah partisipan hampir 60.000. Dan inilah hasilnya. Di media sosial Twitter, sebanyak 60% warganet mengaku khawatir menghadapi resesi. Artinya ini mayoritas, ya. Sementara di Instagram, warganet yang merasa khawatir menghadapi resesi mencapai 65%, ini juga mayoritas. Dan kemudian di YouTube ada sebanyak 72% warganet yang mengaku khawatir terhadap ancaman resesi saat ini. Jadi ini semua menunjukkan mayoritas memang merasa khawatir akan adanya ancaman resesi yang sebenarnya sudah terjadi sejak 6 bulan yang lalu. Kita bisa rasakan akibatnya. Resesi sudah di depan mata dan khawatir boleh saja, tapi kita harus mampu menyikapinya dengan bijak, terutama dalam mengelola keuangan kita. Roda perekonomian harus tetap berputar supaya kita bisa bangkit dari jurang resesi. Dan inovasi adalah kata kunci untuk selamat dari kontraksi ekonomi dan terus bisa survive atau bertahan. Saya Ira Kusno pamit, saksikan Prime Show with Ira Kusno minggu depan tentunya dengan tema berbeda. Selamat malam, salam sehat.